god, I love this! Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Kali ini Bang Do mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir di channel ini. Meski Bang Do sudah berusaha buat cepet posting, tapi kadang realita memang tak sesuai dengan ekspektasi. Ya karena PC Bang Do mati selama 3 hari. Sebelum memasuki part ketiga, alangkah baiknya Bang Do roasting pantun terlebih dahulu. Ada supir naik mobil sedan. Buat yang mampir, semoga sukses dan dimudahkan. Amin. Yuk, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Daegun sedanglah diganggu oleh 2 anak buah sang Bu, sehingga ia pun cukup merasa begitu kesal. Dan dengan segera ia pun mencoba meraih tangan murid tersebut guna menanyakan apa maksud dari ini semua. Hingga ia pun segera menanyakan bila apa yang dilemparkannya sesaat sebelumnya bukanlah cumi kering seperti apa yang ia katakan. Kemudian Daegun pun segera menahan murid tersebut untuk bertanggung jawab sesuai apa yang telah ia lakukan. Ya ampun, apa sih yang sebenarnya terjadi? Jaina, lihatlah. Aku pikir murid baru dan bully sekolah akan berkelahi tuh. Ungkap Ara yang tengah mengamati situasi yang ada di depannya. Menurut Jaina, ia pun sepertinya cukup khawatir. Tapi mengingat teman-teman yang duduk di dekatnya juga merupakan seorang bully di sekolah itu, maka semua tak jadi masalah. Mungkinkah dia juga iljin? Namun bila setampan itu, aku sih nggak masalah. Imbuh Ara menanggapi. Kemudian kini terlihat beberapa kelas lain yang juga sedang mencoba memperhatikan apa yang akan terjadi setelahnya, di mana mereka juga menginginkan adanya pertunjukan yang dapat menghibur di waktu makan siangnya. Terlebih mereka pun jadi bisa mengetahui sampai mana kemampuan murid pindahan yang sedang ramai dibicarakan. Woi, sekarang aku tanya, gimana cumi keringnya? Tanya Daegun yang mencoba menegaskan bila ia merasa cukup kesal terhadap apa yang baru saja ia lakukan. Mendengar pernyataan dan melihat tatapan yang Daegun perlihatkan, sontak ia pun menjawab dengan cukup terbata-bata. Bila memang cumi kering itu memanglah tidak pernah ada, maka ia pun meminta Daegun untuk tak mempermasalahkannya. Oh iya, aku kan tadi juga sudah meminta maaf juga Blank Sky. Ungkapnya kali ini. Mendengar sesuatu yang tak dapat meredakan emosinya, kini Daegun mencoba menggenggam lengan murid tersebut dengan sedikit meremas guna memperjelas apa yang terjadi setelahnya jika ia masih bermain-main dengan jawabannya. Meminta maaf ya, kau itu bukan seorang yang dapat memutuskan jika aku memaafkan ataupun tidak. Itu semua berdasarkan keputusanku. Tegas Daegun yang terus mencoba menatap sekaligus memberi sebuah intimidasi supaya ia memahami dengan siapa ia sedang bermain-main kali ini. Namun di tengah intensnya situasi, tiba-tiba saja terdengar suara ponsel dari dalam sakunya. Dan Daegun pun dengan segera melepaskannya guna melihat siapa orang yang menghubungi dirinya di waktu makan siangnya. Woi, tunggu di situ dan jangan pergi. Ingat, kau harus tetap berdiri di sana sampai aku selesai. Ungkap Daegun memperingatkannya. Kemudian kini tampak seseorang tengah mengirim pesan kepada Daegun yang menanyakan kabar bagaimana dengan sekolah barunya. Mungkinkah ia baik-baik saja? Dan pesan tersebut menanyakan bila Daegun ada waktu luang segera bertemu sepulang sekolahnya. Dan orang yang mengirim pesan tersebut adalah Direktur Lee. Namun sesaat kemudian Daegun segera teringat akan beberapa pesan yang telah diungkapkan oleh Direktur Lee di pertemuan pembahasan proyek sebelumnya. Menurutnya jika Daegun mampu menyelesaikan proyek ini dengan aman, maka ia pun akan menerima sebuah beasiswa maupun uang saku untuk kuliahnya sekaligus membuat sertifikat dari kelulusannya di SMA. Tak berhenti di situ, ia pun memastikan bila mereka akan menyiapkan kehidupan yang lebih mapan guna memberi support lebih baik untuk sekolahnya.
Dan ada pun sebuah peraturan yang telah Daegun dengarkan sebelumnya. Mereka juga bukan semata-mata untuk mengekangnya, namun hanya sebuah batasan. Yang mana proyek saat ini adalah sebuah proyek di mana kerahasiaan adalah prioritas utamanya. Aku hanya mengingatkanmu bila adanya sebuah batasan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan perilakumu. Dan jika proyek ini beresiko diketahui karena adanya sebuah alasan tertentu, maka ingat, proyek akan segera dihentikan secepatnya. Maka juga tak menutup kemungkinan jika kau akan kembali di kehidupanmu yang sebelumnya, Daegun, ungkap direktur di akhir penjelasannya. Kemudian saat ini terlihat di mana Daegun tak lagi tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Menurutnya kini ia berusaha menjaga batasan yang telah ditetapkan maupun menjalankan tugas dengan penuh hati-hati dan perlahan. Karena semua akan menjadi rumit ketika identitasnya mulai diketahui banyak orang. Hei, dia kan sudah melepaskan tanganmu. Iya ya, aku ngerti. Sial, ayo cepat pergi. Ungkap mereka berdua yang mencoba melarikan diri dari genggaman Daegun secepatnya. Lalu segera dilanjutkan Daegun yang juga menilai bila mereka memang seorang pengecut seperti yang telah ia duga. Namun menurut Daegun masalah utamanya terletak pada dua orang yang selalu bersama mereka. Di mana orang yang benar-benar kuat biasanya lebih memilih diam. Namun anak buah seperti mereka lah yang selalu membuat masalah dimanapun mereka berada. Hei, lalu kenapa kau sekarang melihatku? Tanya pengunjung kepada Minso yang juga dari tadi mendengar apa yang Daegun sampaikan. Tak lama dari situ kini terlihat Daegun yang mencoba melupakan masalah dan mencoba untuk tak terbawa suasana. Karena menurut Daegun jika ia fokus sehingga ia mampu menyelesaikan proyeknya, maka ia pun akan mendapat keuntungan yang lebih besar nantinya. Dan sepertinya aku juga terlalu banyak berkelahi di hari pertamaku. Maka aku harus menyimpan sedikit tenagaku untuk lain waktu. Ungkap Daegun dalam hati sembari mereka menatap tak percaya bila Daegun bersedia melepaskan mereka dengan begitu saja. Kemudian kini terlihat beberapa murid lain dari kelas olahraga juga mulai memberikan pendapatnya. Menurut mereka semua ini menjadi cukup membosankan karena sebuah pertunjukan tak juga mereka dapatkan. Cih, tak seperti video yang beredar. Dia sepertinya bukan anak yang brutal, ungkap Ge Songhwa mengamati itu semua. Tak lama kemudian kini terlihat Daegun segera meninggalkan tempat duduk dan meninggalkan para murid dari kelasnya. Tunggu, tapi aku belum memberitahu pola serangan Sangbu yang selanjutnya, ungkap Manho yang coba menahannya. Namun menurut Daegun itu semua memang tak diperlukannya. Karena sejak awal ia pun memanglah sudah selalu menolaknya. Melihat sesuatu yang tak seperti biasanya, Jongmin pun memberikan pendapatnya. Menurutnya mengapa mood Daegun tiba-tiba saja berubah setelah ia sesaat lalu membuka info dari ponselnya. Dia itu memang orang yang sulit diduga, ungkap Manho yang ia pun lupa. Bila seluruh skillnya lah yang selama ini jelas sulit diduga. Tak lama kemudian kini terlihat Daegun yang telah memutuskan keluar setelah ia selesai makan sendirian. Menurutnya ia benar-benar sudah mencolok sejak hari pertamanya dan ia pun juga tak begitu mengerti kapan direktur datang untuk mengawasi. Maka ia haruslah berhati-hati dalam menentukan sebuah keputusan yang akan diambilnya di waktu nanti. Untuk menjaga reputasi, maka aku akan berperilaku baik saja untuk hari ini, ungkap Daegun dalam hati. Namun tak lama berselang kini malah terlihat di mana murid yang sesaat lalu mengganggunya baru saja keluar dari dalam kantin sebelumnya. Dan tak lama kemudian ia pun segera membalikan badan setelah melihat Daegun yang ternyata ada di depan kantin, di mana ia pun sama-sama telah selesai dari makan siangnya. Melihat adanya murid tersebut, sontak iman untuk berbuat baik pun goyah seketika, di mana Daegun dengan cepat langsung menangkap dan menguncinya. Woi, kau pikir kau itu mau kemana? Ah, tunggu, kau itu salah paham sebelumnya. Salah paham ya?
Lalu perbuatanmu yang tadi itu apa? Menurut murid tersebut, ia pikir Daegun ini tak tahu apa-apa karena ia adalah murid baru di sekolahnya. Maka ia pun segera menjelaskan sebuah peraturan yang sudah ada sejak lama. Yang mana aturan tersebut adalah dilarang untuk menyentuh kelas lain sebelum Daegun mampu mengalahkan ketua mereka. Oh, aturan ya. Aturan bengkai macam apa lagi nih? Ungkap Daegun menanggapi. Lalu segera dilanjutkan murid tersebut yang coba menjelaskannya. Menurutnya ini adalah sebuah peraturan yang sudah seperti tradisi sejak sekian lama. Maka jika Daegun tak mengikuti peraturan yang ada, ia pun akan menjadi target dari para bos di seluruh kelasnya. Oi, karena di sini banyak orang, ayo pindah ke tempat lain saja, ungkap Daegun yang mengamati daerah sekitar di mana tempat ramai selalu menjadi penghambat dalam melancarkan aksinya. Aku nggak mau, kalau ke tempat sepi pasti kau akan. Belum sempat selesai, ia mengatakannya, kini Daegun segera menjelaskannya. Menurutnya, ia pun sebenarnya tak segan untuk mengajarnya di sini karena tak seramai kantin sebelumnya. Namun dengan perlahan, ia pun segera menuruti perintah Daegun. Tak lama kemudian, kini terlihat mereka berdua mulai berjalan menuju tempat sepi di samping sekolah mereka. Namun tiba-tiba saja terdengar sebuah suara pukulan yang cukup keras di sekitarnya. Yang mana kini tampak murid tersebut sedang diajar Daegun tepat di bagian tengah perutnya. Di mana pukulan itu Daegun lesatkan sembari ia melampiaskan seluruh emosi sebelumnya yang tengah ia tahan sejak terakhir di tempat makan. Ya, tempat yang sepi memang selalu lebih baik, ungkap Daegun setelah selesai menghajar dan melepaskan emosinya. Kau akan menyesalinya, ungkap murid tersebut menanggapi Daegun yang telah melanggar sebuah aturan tradisi di sekolahnya. Jika memang begitu, aku pikir aku bisa menghabisi mereka semua. Begini saja, sekarang panggil bosmu. Hah? Panggil bos? Menurut Daegun, jika semua akan menjadi seperti apa yang peraturan tetapkan, maka ia hanya akan mengalahkan Sim Sangbu untuk sekarang. Lalu ia pun akan memiliki kebebasan dalam mengajar siapapun yang tak menurut akan semua perintah maupun aturan baru yang akan dibuatnya. Bukankah begitu? Iya, bisa dibilang seperti itu sih. Jadi suruh dia datang, akan kuhajar dia sekarang. Lalu menurut murid tersebut sepertinya ia tak akan bisa memanggil bosnya untuk waktu sekarang. Karena Sim Sangbu jelas tak bisa datang seperti apa yang Daegun katakan. Yang mana saat ini bosnya sedang berlatih memukul samsak dan tak pernah seorang pun berani mengganggunya. Samsak? Oi, mungkinkah dia membuat anak-anak yang lain menjadi samsaknya? Tanya Daegun yang merasa dirinya cukup merasa penasaran. Kau juga tahu rupanya, apa kau melakukannya juga? Tunggu, mungkinkah ia melakukannya di kelas? Ya begitu. Mendengar beberapa perkataan yang cukup menjadi alasan untuk Daegun tak lagi menahan adanya peraturan proyek yang sedang ia jalankan. Dengan segera ia pun bergegas menuju kelas di mana Sangbo berada. Sepertinya aku tak bisa lagi membiarkan Bada Jedingadan itu berulah seenaknya. Dan aku pun salah bila selalu memikirkan lokasi yang aman dalam menghadapi semua permasalahan, ungkap Daegun dalam hati. Lalu tak lama berselang, kini terlihat sebuah kelas di mana kelas ini adalah kelas 13, ruang kelas di mana Sangbo berada. Dan Daegun pun sudahlah bersiap berdiri di depan mengamati ruang kelasnya. Sembari ia pun berjalan perlahan dan mencoba menatap isi ruang di bagian dalam. Benarkah ini kelas 13? Tanya Daegun dalam hati. Namun tiba-tiba saja seseorang terhempas ke arah pintu yang ada di depan Daegun dengan begitu kerasnya. Dan tak lama kemudian kini tampak Sangbo sedang pemanasan dengan beberapa samsak guna menghadapi Daegun setelah pulang dari sekolahnya. Siapa yang ada di luar sana? Tanya Sangbo melihat seseorang mengintip dari arah jendela. Lalu salah satu murid bawahannya pun segera memeriksa dan membuka pintu kelasnya.
Dan benar saja kini terlihat di mana Daegun sudahlah berdiri menatap tajam tepat di arah mukanya. Dan ia pun segera memerintahkan untuk murid tersebut segera menyingkir dari jalan yang ada di depannya. Murid baru, teriaknya dengan cukup terkejut melihat Daegun yang dengan seketika mencoba masuk dalam kelasnya. Tak lama kemudian Sang Bu pun segera menyambut kedatangannya. Bukankah aku bilang aku akan menemuimu setelah sekolah berakhir? Tanya Sang Bu yang merasa penasaran dengan kedatangan Daegun secara tiba-tiba di dalam kelasnya. Yang mana kini juga terlihat beberapa murid yang dianggapnya samsak sedang terlihat terluka di seluruh muka dan beberapa bagian tubuhnya. Lalu Daegun pun coba mengamati. Menurut Daegun, samsak yang dipilihnya benar-benar berbeda, di mana Sang Bu lebih memilih anak-anak yang terlihat cukup lemah, sehingga ia bisa dengan mudah terus-terusan memukuli dengan seenaknya. Lalu kini terlihat Daegun telah berdiri di dalam kelasnya, yang mana Sang Bu juga segera bertanya, mungkinkah Daegun datang kemari untuk segera bertarung dengannya? Bila memang seperti itu, maka ia pun segera memerintahkan para samsak untuk segera menyingkir dari hadapannya. Lalu kini terlihat di mana seorang samsak sedang berdiri kesakitan karena telah diajar oleh Sang Bu dengan seenaknya. Hei kau, jangan berakting kesakitan bodoh. Mengapa kau jadi lebay seperti ini? Dasar brengskai, ungkap Sang Bu sembari kini ia mencengkram bagian belakang leher murid tersebut dan menanyakan, mungkinkah dirinya telah melukainya? Namun kini terlihat di mana murid tersebut mencoba menjelaskan dengan cukup terbata-bata. Bila ini semua terjadi bukan karena Sang Bu yang melakukannya, namun itu semua akibat ia terjatuh saat pulang dari sekolahnya. Dan ia pun menegaskan bila itu semua adalah kesalahannya. Nah kan, kau tahu juga. Semua ini terjadi karena kau terlalu lemah Brengskai, ungkap Sang Bu dengan cukup tegas sembari ia menatap dengan muka seringainya. Lalu beberapa saat kemudian kini terlihat Daegun yang juga segera mencoba mengamati Sang Bu sekaligus menatap orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang mana mereka semua kini tampak terdiam dengan suasana hening dan tak tahu harus berbuat apa. Menurut Daegun, meski seseorang sedang ditindas, namun apa daya bila mereka juga tak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Dan itu semua kini mengingatkannya di mana Daegun sewaktu ia masih awal duduk di bangku SMA. Menurut Daegun, ia sangat memahami bila perasaan saat dibully dan bagaimana perasaan tak berdaya untuk sekedar menghentikan pembulian yang ada di depannya. Yang mana seorang Iljin benar-benar tak akan pernah berhenti untuk membuli orang lain hingga kekesalan ataupun kepuasan dalam dirinya terpenuhi. Dan bila mengingat sesuatu yang berhubungan dengan seorang penolong, ia pun cukup dibuat kecewa dengan para orang dewasa yang malah berpura-pura tak tahu mengenai pembulian itu atau tak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan pembulian yang ada. Dan hingga di suatu titik ia pun merasa cukup terkejut melihat seseorang datang untuk menyelesaikannya. Dan orang tersebut adalah seorang Iljin juga, namun ia jelas jauh lebih kuat dari Iljin yang tengah membulinya. Hoi, ingat, kalian akan mati jika kalian membulinya, ungkapnya sembari menunjuk Daegun setelah dirinya selesai menghajar Iljin yang kini tak berdaya tersungkur tepat di depannya. Dan sekali lagi, menurut Daegun terdapat suatu hal yang sangatlah pasti, yaitu menjadi terselamatkan berkat kata-kata yang telah keluar dari mulut Iljin tersebut. Dan hingga saat ini Daegun pun tak pernah lupa dengan sesuatu yang sepertinya akan menjadi jalan pola pikirannya. Dan itu semua adalah sebuah jalan yang cukuplah dirasa benar bila dibanding dengan jalan yang lainnya.
menyelesaikan suatu masalah Iljin dengan seorang Iljin juga. Ya meskipun begitu aku pun sebenarnya tak begitu tahu. Tapi mungkin ini semua adalah jawaban yang dirasa benar. Dan sekarang dengan pola pikir tersebut aku akan segera membereskannya, ungkap Daegun di akhir pengamatannya. Dan saat ini seorang samsak yang benar-benar terluka sedang menanti hal seperti apa yang akan terjadi setelahnya, di mana dalam hati pun Daegun sebenarnya menginginkan sesuatu, yaitu semua orang perlu tahu bahwa dirinya adalah seorang Iljin yang bertanggung jawab atas seluruh Iljin lainnya. Tak lama kemudian kini giliran Daegun membuka suara untuk segera memulai ini semua. Oi, jangan berpura-pura kuat jika kau hanya mampu memukul samsak yang terlihat lemah. Ayolah, cobalah untuk melawan samsak kuat dan cobalah melakukannya dengan samsak yang asli, ungkap Daegun sembari ia menegaskan bila dirinya sudah bersiap menjadi samsak selanjutnya. Namun menurut Sang Bu, mungkinkah murid baru ini sedang membicarakan dirinya sendiri? Dan jika memang iya, sepertinya Daegun ini sudah kehabisan stamina karena telah memukul samsak lemah dari kelasnya. Namun kini malah terlihat di mana Daegun segera menunjuk seseorang murid dari kelas tersebut. Kalau begitu ini temanmu kan? Apa aku bisa mencobanya untuk menjadi samsakku? Ya kalau tidak dicoba semua tak akan pernah tahu hasilnya, ungkap Daegun menanggapi omong kosong Sang Bu sebelumnya. Yang mana kini terlihat murid tersebut cukup merasa kesal. Lalu ia pun kini semakin marah menghadapi murid pindahan yang tak tahu apa-apa dan malah berlagak di depannya. Apa maksudmu? Aku sebagai samsakmu? Ya, kau kan terlihat besar, jadi sepertinya bagus untuk kujadikan bahan pemanasanku, ungkap Daegun sekali lagi mencoba memprovokasi murid yang ada di depannya. Dasar pada jedingadan ini, ungkap murid tersebut, di mana kini ia terlihat segera melesatkan pukulannya ke arah Daegun yang sedari tadi terus-menerus selalu memancing emosinya. Namun tak lama berselang kini terlihat pukulan tersebut mampu ia hindari dan dengan sangat cepat Daegun segera mengimbangi seluruh pergerakannya, yang mana lengan maupun baju yang ia gunakan segera ia raih. Kemudian dengan segera dilanjutkannya dengan memutar badan dan melemparkannya searah dengan arah pukulan yang segera dilesatkannya. Kemudian kini tampak ia pun terhempas dan kehilangan keseimbangannya akibat dorongan yang diterimanya. Namun tak sampai di situ, dengan sangat cepat Daegun segera bersiap melesatkan sebuah serangan ke arah samsak yang kini ada di depannya. Dan benar saja kini terlihat bagaimana dahsyatnya satu pukulan dari Daegun mampu melesat masuk dengan begitu kerasnya, yang mana kini terdengar sebuah suara keras dari hasil pukulan Daegun yang mampu bersarang tepat di mukanya, hingga suara itu pun menggema di seluruh isi ruangannya. Lalu kini tampak samsak besar tersebut kini mulai terlihat lemas dan ia pun segera jatuh tak berdaya setelah menghadapi Daegun. Namun ia tak berhasil mendaratkan satu pukulan saja. Namun tak lama berselang kini terdengar beberapa murid lain mulai membicarakannya. Mungkinkah dia langsung pingsan? Tunggu, kurasa aku dengar sesuatu yang patah. Mungkinkah aku salah dengar? Tak bisa dipercaya, ungkap beberapa murid yang sedang menilai situasi yang sesaat lalu tengah mereka amati. Lalu kini terlihat Daegun telah berhasil mengalahkan seseorang murid dari kelas tersebut. Menurutnya samsak yang ada di depannya ini mengapa begitu lemah, dan ia pun tak menyangka bila ia akan dapat dengan cepat mengalahkannya, ungkap Daegun ke arah Sang Bu, di mana itu semua adalah satu provokasi yang sedang dilakukannya. Lalu bagaimana sekarang menurutmu? Berapa banyak samsak yang harus aku pukul lagi? Tanya Daegun menegaskan. Namun bukannya menjawab, di mana kini terlihat Sang Bu malah terlihat kesal, dan ia pun begitu terlihat marah setelah dirinya mengamati salah satu bawahannya diajar tepat di hadapannya.
Menurut Sang Po, murid pindahan ini mampu menggunakan kekuatan tinju dari musuhnya, sekaligus ia memanfaatkannya menjadi sebuah dorongan lalu mengakhirinya ketika ia kehilangan keseimbangan. Sepertinya dia bukan orang ingusan biasa. Bada Jedingadan ini tahu cara menghilangkan perbedaan berat badan dengan lawan yang lebih besar darinya. Ungkap Sang Po mengamati Daegun yang telah mengalahkan salah satu anak buahnya. Lalu tak lama berselang kini terlihat di mana Sang Po seakan melemaskan otot di lengannya sembari ia terus berkata bila murid pindahan ini benar-benar cukup menarik di matanya. Bahkan ia pun tahu cara ampuh dalam memberi provokasi untuk dirinya. Tak lama kemudian Sang Po pun segera memerintahkan murid lainnya untuk menyiapkan panggung pertarungannya. Yang mana ia pun dengan segera menyuruh beberapa murid untuk menggeser meja kursi yang ada di dekatnya. Geser sebanyak mungkin yang kalian bisa, ungkap Sang Po memerintahkannya. Lalu dengan seketika seluruh murid yang ada mencoba membantu untuk segera menyingkirkan bangku maupun kursi yang dapat mengganggu jalannya pertarungan selanjutnya. Dia outboxer kan? Menurut Daegun sepertinya kali ini ia berencana untuk membuat jarak sejauh mungkin dengan cara yang ia bisa. Dan dirinya sedang membuat kelas menjadi luas seperti apa maunya. Berpindah sisi di mana kini tampak seorang sedang berjalan sembari ia bersandar di dinding dan menahan seluruh rasa sakit di perutnya. Lalu ia pun meminta tolong kepada salah satu murid yang berada di sekitarnya. Menurutnya ia kini meminta tolong untuk segera diantarkan menuju kelas 13 karena menurutnya murid baru itu akan segera berhadapan dengan Sang Po di kelasnya. Namun seseorang kini tengah mendengar apa yang baru saja disampaikannya, yaitu seorang murid dari kelas spesialis olahraga. Dan tak lama dari situ ia pun segera memberikan pendapatnya. Hei, kau dengar itu? Mungkinkah itu benar? Ayo segera kita ke kelas 13 untuk melihatnya. Imbuh Go Seungwa yang juga tertarik untuk menyaksikan kemampuannya. Kemudian kini terlihat di mana Manho dan grupnya masih berada di kantin untuk mengobrol sekaligus membeli makanan ringan yang diinginkannya. Karena selama ini mereka selalu menyuruh murid lain untuk membelikannya. Kenapa ya es zaman sekarang begitu kecil? Oh, itu karena kau yang semakin besar, dasar ibab tepeng. Di tengah obrolan mereka yang tak begitu jelas arahnya, tiba-tiba saja seorang murid juga bergegas masuk ke dalam kantin guna memberikan sebuah berita mengenai pertarungan Daegun dengan Sang Po di dalam kelas 13. Sudah dimulai? Benarkah? Ayo pergi melihatnya juga, ungkap mereka bertiga yang sesaat lalu mendengar sebuah berita yang cukup mengejutkannya. Dan dengan segera mereka pun bergegas menuju kelas 13 yang mana kini mulai terdengar banyak suara langkah kaki berlarian menuju kelas 13. Semua itu karena info mengenai pertarungan Daegun mampu menyebar dengan begitu cepatnya. Tak lama kemudian kini tampak Manho dan grupnya sudahlah tiba di depan pintu kelasnya. Menurut Manho, bukankah mereka bilang akan menyelesaikan permasalahannya setelah selesai jam sekolah nanti? Namun mengapa jadi mendadak seperti ini? Tanya Manho mengamati. Apa sudah dimulai? Tanya Hojung melihat situasi, namun Jongmin segera menjawabnya. Kurasa mereka baru saja mau mulai. Ah, begitu ya, dasar sial. Aku seharusnya membawa popcorn tadi, ungkap kekesalan Hojung kali ini. Dan tak lama berselang, kini terlihat pertarungan yang akan segera dimulai. Menurut Sang Po, ia pun tahu bila murid baru ini mampu mengalahkan Manho di pertarungannya terakhir kali. Namun menurut pengamatannya dalam video sebelumnya, ia terlihat tak memiliki keahlian apapun. Maka Sang Po harus berhati-hati dalam menebak jenis bertarung seperti apa yang akan segera ia hadapi.
Maka dengan cepat ia pun kini menyiapkan langkah kaki untuk menguji seberapa jauh kemampuan murid pindahan ini. Tak lama kemudian Sang Po segera menyondongkan badannya lalu segera melesat maju ke arah Daegun dan dengan sekejap mata kini ia sudah berada di depannya. Yang mana kecepatan pergerakan itu mampu membuat Daegun cukup merasa terkejut menyaksikan kelincahannya. Lalu kini terlihat Sang Po segera melesatkan tinju dengan begitu cepatnya. Namun Daegun yang dari tadi memperhatikannya pun kini masih saja mampu untuk menghindarinya. Kemudian Sang Po pun segera merubah posisi kakinya untuk bersiap melesatkan serangan berikutnya. Yang mana hook cepat kini segera diarahkannya. Namun lagi-lagi kini Daegun masih sempat menghindari serangan cepat yang Sang Po arahkan kepadanya. Cepat juga gerakannya untuk seorang outboxer, ungkap Daegun yang coba mengamati bos dari kelas 1-3 yang sedang dihadapinya. Menurut Daegun, Sang Po ini selalu sigap dalam pergerakannya. Terbukti setiap Daegun mencoba mendekatinya, Sang Po dengan segera memperpanjang jarak antara mereka berdua. Namun seketika itu juga Sang Po ini mampu menempel ketat sembari ia terus melesatkan berbagai macam serangan dari tinjunya. Dan tak lama kemudian kini Daegun melihat adanya sebuah celah setelah berkali-kali ia menghindar dari banyaknya serangan yang terus-menerus datang. Lalu ia pun berusaha memberikan pukulan di antara ritme serangan yang Sang Po lesatkan. Namun tak lama dari situ Sang Po sekali lagi dengan cepat menganalisis dan segera bergerak mundur guna menghindari serangan yang akan Daegun lesatkan. Dan itu pun ia lakukan dengan begitu cepat dan penuh perhitungan. Yang mana Sang Po mampu menyerang sekaligus bertahan dengan gerakan cepat. Seakan ia maju untuk menyerang dan mampu mundur untuk segera bertahan. Sehingga Daegun cukup merasa kewalahan dan serangannya pun kini tak jadi ia lepaskan. Mengerti akan semua situasi yang sedang dihadapinya, kini Sang Po pun mulai angkat bicara. Menurutnya Daegun ini cukup hebat juga karena ia dengan cepat mampu bersiap melesatkan pukulan di waktu Sang Po memberinya beberapa serangan. Full counter ya. Tapi maaf, aku tidak berencana terkena pukulan untuk kali ini, ungkap Sang Po yang merasa percaya diri karena menurutnya ia telah menguasai alur pertarungan kali ini. Lalu tak lama kemudian Daegun pun mencoba lebih fokus untuk mengamati musuh yang sedang dihadapinya. Menurutnya Sang Po ini mampu segera bergerak dan menjaga jarak setelah ia melihat sedikit pergerakan dari bahu Daegun yang tengah bersiap untuk memberikan serangan. Seperti yang Manho bilang, dia bukan orang sembarangan. Menurut Daegun, orang ini terlahir dengan naluri yang cukup kuat. Dan juga Sang Po ini terlatih dengan sistematis. Bahkan ia pun pandai menggunakan pergerakan kakinya untuk menghindari maupun memberikan serangan. Dan tak sampai di situ, kakinya pun mampu membuatnya bertarung dengan begitu cepat, baik itu bertahan maupun menyerang. Dan kini tampak Sang Po sekali lagi melesat maju dengan begitu cepatnya. Dan ia pun segera melesatkan berbagai macam pukulan yang terus-menerus ia berikan. Di mana kini terlihat bermacam-macam serangan mampu terus menekan Daegun, memaksanya untuk terus menghindar dan mencoba bertahan. Walaupun serangan itu terlihat begitu cepat, namun Daegun masih cukup mampu untuk terus menghindar dan mengimbangi kecepatan musuh yang sedang dihadapinya. Seperti itulah dia membuatku terpojok dengan pola pukulan itu. Dan aku pun tak bisa melawan balik menghadapi teknik itu. Sekarang apa yang akan kau lakukan, Daegun? Ungkap Manho yang coba memahami situasi pertarungan yang tengah disaksikannya. Namun kini terlihat di akhir ritme serangan cepat yang Sang Po lesatkan,
Daegun tiba-tiba saja menaikkan intens serangannya, di mana ia pun dengan lebih cepat kini mulai menunjukkan taring yang tengah selama ini ia tahan. Yang mana serangan itu muncul di hadapan Sang Bu yang cukup terkejut mengamati kecepatan Daegun yang tiba-tiba berubah tak seperti sebelumnya. Lalu Sang Bu pun menyadarinya bila saat ini ia jelas tak lagi mampu menghindari serangan tersebut dengan menggunakan teknik kaki. Maka ia pun pastilah segera terkena pukulannya. Dan benar saja serangan itu melesat masuk dengan cukup dahsyatnya. Meski Sang Bu masih mampu menahan serangan tersebut di akhir pengamatannya, namun serangan Daegun kali ini ia lesatkan dengan menaikkan intens kecepatan maupun kekuatannya. Yang mana serangan itu mampu membuat pergelangan tangan Sang Bu yang ia gunakan untuk menahan kini terasa cukup nyeri dan terasa kesemutan. Tak berhenti di situ, bahkan serangan itu pun masih mampu mendorongnya beberapa langkah mundur menjauh dari Daegun berada. Kemudian kini terlihat Sang Bu yang cukup merasa kewalahan menghadapi satu serangan yang sesaat lalu Daegun lesatkan. Apa-apaan ini? Mungkinkah ini masih pukulan manusia? Bukankah satu serangan tadi benar-benar terlalu kuat? Aku sudah memasang guardku, tapi rasa sakit ini benar-benar mampu menembusnya, ungkap Sang Bu dalam hati. Kemudian kini terlihat Jongmin dan Hojung yang juga merasa terkejut melihat pemandangan yang sesaat lalu mereka saksikan. "Oi, apa sih itu tadi?" tanya Jongmin penasaran. Menurut Hojung sepertinya Sang Bu ini memahami bila serangan barusan seharusnya ia mampu untuk menghindari. Namun sebelum ia bergerak untuk menghindarinya, tiba-tiba saja ia sudah terpukul dengan sangat keras tanpa sempat disadarinya. Lalu kini malah terlihat Daegun yang semakin menikmati jalannya alur pertarungan yang sedang dihadapinya. Menurutnya Sang Bu ini memiliki refleks terhadap sebuah serangan yang tak seperti kebanyakan orang punya. Bahkan cara pengambilan keputusannya dirasa cukup cepat di situasi yang tak begitu menguntungkannya. Kemudian segera dilanjutkan Sang Bu yang juga turut mengamati jalannya pertarungan yang sedang dihadapinya. "Tanganku sedikit terluka, tapi ini seharusnya tak apa. Karena serangan tadi aku jadi cukup mengerti jarak jangkauan pukulannya." Lalu Sang Bu pun segera mempersiapkan diri untuk pertarungan selanjutnya. Menurutnya pertama-tama ia harus tetap menjaga jarak dengan jarak maksimal pukulannya. Dan setelah ia mampu menghindari pukulan tersebut, Sang Bu kini akan mencoba mengincar serangan counter untuk dapat mengalahkannya. Dan saat ini pertarungan segera dilanjutkan, di mana Daegun masih fokus menatap kaki Sang Bu yang mana itu adalah senjata yang mengacu pada pusat kecepatan utamanya. Lalu kini terlihat Sang Bu dengan cepat melesat maju menuju ronde selanjutnya, di mana ia pun cukup merasa percaya diri dengan seluruh analisis dan ia pun terus fokus mengamati pergerakan Daegun yang berada di depannya. Kemudian kini tampak Daegun dengan cukup cepat mencoba memberikan serangan jabnya. Namun karena Sang Bu sedang menaikkan fokus untuk mengamati pukulannya, serangan itu pastilah dapat dengan mudah dihindarinya. Dan benar saja, di mana serangan Daegun dengan sangat lihai, Sang Bu mampu menghindarinya. Dan ini semua benar-benar sesuai dengan prediksi maupun analisisnya. Karena menurutnya tak sia-sia ia menerima serangan sebelumnya sehingga ia dapat dengan mudah mengatasi beberapa pukulan yang tengah datang menghampirinya. Yang mana kini terlihat Sang Bu pun merasa cukup senang dengan dirinya berhasil menghindari pukulan Daegun dan ia pun segera melesatkan serangan counternya. Namun apa yang terjadi? Dengan sangat cepat pula Daegun segera menyusul pukulan jab sebelumnya dengan sebuah tendangan rendah di waktu yang hampir sama. Seakan jab tersebut adalah sebuah serangan tipuan di mana low kick adalah target awalnya. Lalu kini terlihat di mana Sang Bu menjadi tak berhasil melakukan sebuah serangan counter karena Daegun jelas lebih cepat dalam memberikan dua serangan beruntun kepadanya.
Dan tendangan itu pun ia lesatkan mengarah pada kaki kirinya. Yang mana serangan itu benar-benar sama sekali tak berhasil untuk diprediksinya. Dan sang Bobon kini merasa kesakitan menahan tendangan Daegun yang mengarah kepadanya tanpa sedikit pun guard mampu dipersiapkannya. Low kick ya, dasar bada jedingan dan sialan, ungkap sang Bu yang meneruskan sebuah uppercut ke arah Daegun dengan cukup cepat. Namun Daegun masih saja mampu menghindari serangan sang Bu yang ia lesatkan dengan cukup berantakan. Mengamati serangan yang tak seakurat dan secepat sebelumnya, kini Daegun tak ragu lagi untuk menghancurkan senjata utama yang sang Bu punya. Dan sekali lagi, Daegun masih saja mampu menghindari serangan sang Bu, yang mana serangan itu kini ia lesatkan dengan penuh rasa emosi dan tak setenang serangan sebelumnya. Mengamati momentum tersebut, kini Daegun tak menyia-nyiakannya. Dengan segera ia pun melesatkan tendangan rendahnya dan tendangan tersebut ia lesatkan dengan lebih bertenaga, di mana serangan tersebut Daegun lakukan dengan cukup tepat dan mengarah ke bagian kaki kiri sang Bu di tempat yang sama. Wah, itu pasti sakit, ungkap seseorang dari kelas olahraga yang juga turut menonton pertandingannya. Lalu menurut Go Seng-hwa, sang Bu ini saat ini hanya terpaku dengan pukulan yang sedari tadi telah diamatinya, sehingga ia pun lupa akan tendangan kuat yang Daegun punya. Dan Go Seng-hwa pun merasa yakin bila serangan yang Daegun lesatkan akan cukup mampu mengganggu maupun mempengaruhi pergerakan pertarungan selanjutnya, dimana kini tampak sang Bu sedanglah merintih menahan rasa sakit di arah kaki kirinya. Dan kini tampak di mana sang Bu masih saja dengan posisi jongkoknya dan Daegun pun kini mendekat dan ia pun segera berkata, "Bangunlah." "Cih, kau menyuruhku bangun? Dasar bada jadi ngadan. Apa kau tipe orang yang bertarung dengan sebuah harga diri dan kehormatan?" Menurut sang Bu, memangnya siapa Daegun ini berani-beraninya memberi sebuah perintah kepadanya. Namun belum selesai dalam sang Bu mengucapkan beberapa kata umpatannya, dengan segera Daegun menyelanya. "Cepat bangun Brand Sky," ungkap Daegun sembari sebuah tendangan keras sekali lagi ia lesatkan menuju kaki sang Bu yang sedari tadi ia pegang karena rasa sakit setelah menerima beberapa serangan di tempat yang sama. Dan kini tampak sang Bu yang semakin tersungkur sebelum ia sempat bangun untuk melanjutkan pertarungannya. Kemudian menurut Jongmin, sepertinya Daegun ini tak punya belas kasihan, yang mana ia pun selalu menendang dan menyerang di tempat yang sama. Jadi begitu, dari awal ia memang tak pernah menunggunya untuk bangun dan melanjutkan pertarungannya ya, imbuh Ho Jung yang mengamatinya. Oi, dia itu masih terlalu menahan diri. Dia seharusnya menendang ke arah kepalanya saja, ungkapan Ho dengan muka datarnya. Lalu kini dilanjutkan Daegun yang segera menegaskan, menurutnya jika kaki sang Bu kini sudah gemetar dan mulai tak berdaya, maka tak perlu lagi untuk bertarung dan segera pergi tidur atau silahkan berbaring saja. Dimana ia pun juga segera mengingatkan bila tak perlu memaksakan diri melawan samsak kuat yang ada di depannya. "Dasar brengskai, kau pikir kau itu siapa? Apa kau pikir kau pasti menang, ha? Jangan bercanda," ungkap sang Bu yang kini mulai berdiri dengan kaki gemetar dan sedikit memaksakan diri untuk melanjutkan pertarungannya. Walaupun sejatinya kaki itu benar-benar sudah terasa sakit dan ia pun ingin sekali segera menghentikannya. Namun tak lama kemudian dengan segera Daegun malah kembali melesatkan tendangannya, di mana tendangan itu masih saja ia lesatkan dengan cukup bertenaga. Namun sang Bu yang juga terus fokus mengamatinya kini mulai mengerti bila Daegun hanya akan menyerangnya di tempat yang sama. Dan dengan segera ia pun kini bersiap menahan serangan Daegun yang masih mengarah di kaki sebelah kiri yang sebelumnya telah terluka. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba saja Daegun dengan cepat menghentikan tendangannya.
dan ia pun segera bergegas mengganti serangan tersebut dengan sebuah pukulan kuat mengarah kepalanya. Namun masih saja sang Po dengan refleks yang ia punya, ia pun masih mampu menahan serangan Daegun di akhir pergerakannya. Sialan, itu hanya tipuan, ungkapnya sembari menahan serangan yang Daegun lesatkan. Namun di akhir gerakan tersebut kini malah tampak di mana sebuah serangan lain bergegas dan melaju tepat ke arah mukanya. Di mana serangan itu terlihat dengan jelas namun cukup cepat sehingga sang Po tak lagi mampu mengikuti pergerakannya. Sialan, pukulan cepat lainnya, ungkap sang Po dalam hati. Namun sesaat kemudian kini terlihat bila serangan itu hanyalah sebuah tipuan semata yang mana tangan Daegun dengan cepat menutup seluruh pandangan yang sang Po punya. Lalu dengan segera semua itu ia akhiri dengan sebuah serangan kuat menuju target utamanya, yaitu kaki kiri yang sedari tadi ia serang, dan Daegun pun melesatkan tendangan tersebut dengan sangat cepat hingga mampu menyapunya dengan begitu kerasnya. Hingga sang Po pun terpelanting tak berhasil menahannya. Dan kini terlihat di mana murid-murid yang menyaksikan pertarungan tersebut benar-benar merasa terkejut. Terlebih mereka yang selalu bersama sang Po, di mana mereka tak pernah mengira bila sang Po akan kalah dalam pertarungannya melawan murid pindahan yang jelas tak begitu terkenal. Gerakan itu, tunggu, itu teknik nomor 1 menutup mata milik Nokmando, sang petarung tak beradab. Kenapa ia dapat melakukannya? Tanya Jongmin dengan rasa penasarannya. Oi, kan sudah kubilang, dia itu lelaki yang tak punya harga diri juga sepertiku, ungkap Manho dengan muka polos seperti biasanya. Berapa kali sih dia sudah menyerang kakinya? Tanya seorang murid dari kelas olahraga. Menurut Go Senghwa, ia merasa cukup yakin bila murid pindahan ini sudah menyerang 4 kali di tempat yang sama. Tunggu, mungkinkah dia masih mampu bergerak dengan kakinya? Kurasa tidak. Aku pikir ia takkan bisa bergerak lagi setelah ini, jawab Go Senghwa yang mengamati pertarungan yang masih saja ia tunggu mengenai hasil akhirnya. Tak lama kemudian kini terlihat sang Po masih saja merunduk sembari menahan rasa sakit yang ia derita di bagian kaki kirinya, dan ia pun seperti tak lagi mampu berdiri dengan kedua kakinya. Namun setelah beberapa saat kini malah terlihat sebuah CCTV yang terpasang di bagian atas kelas 1-3, yang mana CCTV itu mengarah tepat menuju pertarungan di mana Daegun berada. Kemudian kini tampak adanya sebuah layar monitor yang juga menyiarkan keadaan di dalam kelas 1-3 dari awal hingga akhir pertarungannya, yang mana seseorang ternyata diam-diam sedang mengawasi pertarungannya. Dan ia pun dengan cukup tenang mengamati itu semua. Lalu tak lama berselang ia pun segera mengemukakan pendapatnya. Seperti yang kuduga, hal terbaik untuk ditonton itu memang sebuah perkelahian, ungkap orang tersebut sembari ia terus merokok menikmati alur jalannya pertarungan yang sedang disaksikannya. Dan orang tersebut tak lain adalah CEO, kepala yayasan sekolah. Bagus. Itu semua karena anak muda zaman sekarang sepertinya cukup ahli dalam bertarung, tegas kepala di akhir pengamatannya. Beralih sisi di mana kini terlihat Daegun sekali lagi sedang menunggu sang Po yang masih terduduk menahan rasa sakit yang dirasakannya. Apa yang kau lakukan? Cepatlah bangun dan lawan aku, ungkap Daegun dengan cukup tegas. Masih saja memancing dan mencoba memprovokasinya. Menurut sang Po, mengapa kakinya kini tak bisa lagi digerakkan? Bahkan untuk saat ini hanya mati rasa yang telah tersisa. Dan kakinya pun seakan tak menurut dengan apapun kemauannya. Tak berhenti di situ, kini malah terlihat murid-murid lainnya masih saja menyaksikan seluruh jalannya alur pertarungannya, di mana hasil akhir masih saja mereka nantikan, dan semua mata kini tertuju tepat ke arahnya.
Kemudian menurut Sang Bu, penghinaan seperti ini seharusnya tak pernah ia dapatkan. Dan sebenarnya ia pun masih ingin berjuang. Namun tak lama kemudian kini malah terdengar beberapa obrolan dari murid kelas olahraga. Jika dia memang seorang boxer, seharusnya dia segera bangun. Oi, kalaupun dia bangun, apa dia bisa bertarung lagi? Ungkap Go Seung-hwa menanggapi. Menurutnya mereka semua memanglah tak bisa melihat ke arah kakinya karena tertutup oleh celananya. Namun ia pun cukup yakin bila kondisi saat ini pasti sudah terjadi memar yang cukup parah dan ia pun telah merasakannya. Sehingga cukup merasa kesulitan dalam mengkondisikan kakinya di pertarungan ronde selanjutnya. Lalu bila semua berhubungan dengan boxing, maka mereka cenderung takut dengan datangnya sebuah pukulan. Namun sesuatu yang justru paling mengerikan adalah sebuah stepnya. Bisa dibilang step adalah penentu sebenarnya. Karena dengan step yang bagus, maka mereka mampu menghindari serangan maupun menjaga jarak dengan lawan. Bahkan ia pun mampu sekaligus melesatkan sebuah serangan. Yang mana itu semua selalu berhubungan langsung, baik itu pukulan maupun langkah kaki yang selalu memberinya dukungan guna seorang melakukan gerakan bertahan, tipuan maupun menyerang. Sehingga dengan step tersebut akan memungkinkan seseorang untuk melancarkan banyak serangan mematikan. Jika diibaratkan pukulan atau tinjumu adalah sebuah peluru, maka step mereka adalah sebuah pistol yang mampu menembakkan peluru tersebut. Sehingga itu semua benar-benar sesuatu yang tak dapat lagi dipisahkan. Maka jika seseorang telah kehilangan salah satu bagian yang mereka punya, kemungkinan menang dari sebuah pertarungan adalah sangat kecil, bahkan bisa disebut mustahil. Dan karena itulah Sim Sang Bu memiliki sebuah senjata yang lebih baik dibanding senjata siapapun saat ini. Namun dengan kakinya yang sekarang, dia takkan bisa menggunakan stepnya lagi. Ungkap Go Seung-hwa yang mencoba mengamati seluruh alur jalan pertarungan yang tengah disajikannya. Jadi dampak di kakinya itu bukan hal sepele ya. Ungkap murid kelas olahraga yang mencoba mengamati. Di mana Sang Bu saat ini sedanglah memaksa berdiri dengan kaki terluka dan cukup terlihat gemetar dalam dirinya menahan berat di tubuhnya. Sial, ini masih belum selesai. Ayo kita lanjutkan, dasar brengskai. Ungkap Sang Bu yang sebenarnya sudah benar-benar memaksakan kakinya hanya untuk dirinya mampu sekedar berdiri saja. Di mana kini terlihat seseorang yang sedang menatap dengan cukup tajam. Di mana orang inilah yang telah mengambil semuanya dari Sang Bu sehingga ia kini tak lagi memiliki senjata seperti apa yang Go Seung-hwa jelaskan sebelumnya. Baiklah, jadi kau mau meneruskan ini, ungkap Dae-gun yang saat ini kembali bersiap untuk segera menyelesaikan pertarungan yang telah ia mulai. Tak lama kemudian Dae-gun segera berlari menuju ke arah di mana Sang Bu berada. Dan dengan cepat ia pun melesatkan sebuah tendangan yang Dae-gun lesatkan dengan begitu kerasnya. Di mana serangan itu melesat tepat, akurat menuju muka Sang Bu yang berada tepat di depannya. Namun sekali lagi Sang Bu masih saja mampu untuk menangkis tendangan yang Dae-gun lesatkan. Meski kini terlihat Sang Bu mulai terhempas setelah saat lalu ia berhasil menahan sebuah tendangan dahsyat yang Dae-gun lepaskan. Dan ia pun terdorong mundur dan hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Mengingat kaki kirinya kini tak seprima kakinya sebelum Dae-gun menyerangnya. Sialan, serangan yang sangat kuat. Bahkan kekuatannya masih sebesar ini meski sudah kutahan dengan guardku, ungkap Sang Bu dalam hati. Sembari ia mencoba fokus untuk mencari jalan supaya pertarungan ini mampu untuk dimenangkannya.
Menurutnya karena ia kini tak bisa lagi dengan leluasa menggerakkan kaki sebelahnya, maka ia pun cukup kerepotan untuk menghindari dan ia pun dengan terpaksa menerima seluruh serangan yang Daegun lepaskan. Lebih baik aku segera menyerang daripada terus bertahan tanpa sebuah kepastian, ungkap Sang Bu yang mengamati situasi yang sedang dihadapinya. Namun apa yang terjadi? Dimana kini tampak Daegun benar-benar tak memberinya waktu untuk sekedar melakukan serangan, yang mana dengan seketika sebuah tendangan keras menuju arah kepala sudah kembali lagi dilesatkannya, dan Sang Bu pun lagi-lagi ia hanya mampu menahan serangan yang selalu datang dengan begitu keras tanpa sempat ia mencoba memberikan sebuah pukulan. Dan kini terlihat di mana serangan kali ini cukup dirasa keras hingga Sang Bu pun hampir tak lagi mampu menahan seluruh kekuatan serangan yang Daegun lesatkan. Yang mana serangan itu masih saja selalu tembus meski Sang Bu telah memasang guard dengan kekuatan penuhnya. Mungkinkah ia mencoba untuk menghancurkan pertahanannya? Mengapa ia tak menendangnya saja dan menjaga jarak? Tanya murid itu kepada Go Seung-hwa. Menurut Go Seung-hwa, itu semua adalah ide yang bagus. Namun semakin terlihat bila sebuah tendangan yang Daegun lesatkan juga tak akan lagi masuk jangkauan Sim Sang Bu yang ada di depannya. Di mana Sim Sang Bu juga semakin kesulitan baik dalam menyerang ataupun dirinya untuk bertahan. Sehingga semua itu terus memaksanya mundur menghadapi Daegun yang terus datang memberinya pukulan maupun beberapa tendangan. Dan hingga di suatu titik akhirnya Sang Bu membentur dinding yang berada di belakangnya, di mana posisi sempit pastilah merugikan untuk seorang boxer sepertinya. Namun Daegun benar-benar tak menghiraukannya, di mana kini terlihat Daegun masih saja fokus untuk maju dan terus menyerangnya. Sial, aku perlu segera menyingkir dari dinding, ungkap Sang Bu yang cukup merasa kesulitan bahkan untuk sekedar menghindari Daegun maupun menjauh dari dinding yang ada di belakangnya. Dan kini tampak serangan Daegun masih saja coba Sang Bu tahan, karena untuknya menghindar sudah tak memungkinkan. Terlebih dinding di belakangnya membuat seluruh pergerakannya menjadi tak seleluasa sebelumnya. Namun meski begitu Sang Bu masih mencoba sekuat tenaga untuk tetap melesatkan serangan counternya. Meski Daegun masih tetap mampu menghindar, di mana serangan tersebut juga tak seoptimal serangan sebelumnya. Namun apa yang terjadi? Di mana kini tampak serangan hook Daegun masuk mengenai dada bagian samping Sang Bu tanpa ia sempat memasang guard untuk menahannya. Yang mana serangan itu kini benar-benar telak menghajar bagian di tubuhnya hingga seketika ia pun merasa sesak dan mulai tak beraturan dalam mengatur nafasnya. Meskipun begitu Sang Bu masih terus mencoba bertahan. Ya walaupun semua yang pernah merasakan tinju Daegun pasti paham betapa kuatnya serangan yang selalu ia lesatkan. Kemudian tak berhenti sampai di situ. Kini Daegun mulai melesatkan serangan demi serangan dan ia pun benar-benar selalu tak memberikan waktu untuk Sang Bu sekedar mengatur nafas maupun bersiap menghadapi serangan yang akan datang. Lalu kini masih saja dengan situasi yang sama, di mana Sang Bu hanya selalu mengandalkan guard dalam menghadapi serangan Daegun yang selalu datang dengan kekuatan penuhnya. Seakan serangan itu tak akan pernah berakhir hingga Sang Bu melepaskan posisi guardnya. Mengingat sesaat lalu ia melesatkan serangan dan sesaat itu juga counter Daegun mampu masuk menghajar perutnya, maka hanya posisi guard lah yang kini mampu dipertahankannya. Oi, bukankah kali ini dia sudah benar-benar tamat? Menurut Manho, Sang Bu kali ini benar-benar sudah terpojok di dinding dan tak mungkin lagi untuk dirinya keluar dari dalam sudutnya. Bahkan serangan yang ia terima di bagian badan sesaat sebelumnya terlihat cukup fatal. Maka untuk saat ini ia pasti takkan lagi bisa melesatkan serangan berikutnya. Tunggu, lalu apa yang seharusnya ia lakukan? Tanya Jongmin menanggapi. Lalu segera dilanjutkan Manho yang coba menjelaskannya.
Bila sang Bu saat ini hanyalah mampu bertahan di posisi tersebut selama sang Bu ini masih memasang guardnya terus-terusan, maka ia pun tak akan memiliki pilihan lain selain menghadang ataupun terkena beberapa pukulan. Lalu apa dia akan terus seperti itu? Tanya Chongmin yang cukup terkejut melihat Daegun mampu memojokkan sang Bu hingga di titik tertentu. Bila seperti itu, bukankah kali ini dia sama dengan sebuah... Ya, kali ini dia tampak seperti samsak. Jawab Manhu melanjutkannya. Berpindah waktu di mana ini adalah sebuah samsak tinju. Dan seorang sedanglah berlatih memukul dan terus mengasah tinju yang dimilikinya supaya mampu mengeluarkan kekuatan ke titik maksimalnya. Dan ia pun teruslah berlatih di mana hari-harinya selalu dipenuhi dengan rutinitas yang hampir sama dan terus berlatih untuk sebuah tujuan yang dimilikinya. Dan orang tersebut tak lain adalah sang Bu ketika ia masih cukup muda, di mana semangat berlatih dalam sasana masih ia punya dan ia pun selalu tekun dalam melatih seluruh kemampuannya. Wah, pukulannya sangat keras. Coba lihatlah, apa dia sungguh seorang murid SMP? Kurasa ia mungkin bisa mengalahkan semuanya jika ia ikut dalam sebuah pertandingan, ungkap beberapa orang yang sedang mengamatinya. Namun tak lama dari situ pelatih segera memberikan pendapatnya. Menurutnya sang Bu ini tidak tertarik dengan adanya sebuah pertandingan. Apa? Mengapa begitu? Dengan kemampuan seperti itu, kenapa dia tidak tertarik? Menurut pelatih itulah yang membuatnya juga merasa penasaran bila melihat dirinya yang selalu semangat dalam melatih kemampuan. Lalu tiba-tiba saja seseorang datang dan memperkenalkan diri bila dirinya adalah seorang teman dari sang Bu. Kemudian pelatih pun segera mempersilahkannya. Sang Bu, ayo pergi. Oh, kau di sini. Lalu sang Bu pun tak lagi melanjutkan sesi latihannya, namun segera bergegas menuju loker untuk mengakhiri latihannya hari ini. Hei, lihatlah, gimana pendapatmu mengenai tato yang ini? Wow, itu terlihat kuat. Benarkah? Kalau begitu aku akan memilih yang ini, ungkap sang Bu yang merasa senang dengan pendapat mengenai tato yang akan ia pasang. Lalu tak lama kemudian dirinya pun segera berpamitan untuk meninggalkan gym setelah dirinya selesai menjalani sesi latihan. Pelatih, aku akan pulang sekarang. Hei sang Bu, iya Pak, ada apa? Kau tidak membuli anak di sekolah kan? Ingatlah, gunakan tinjumu hanya di dalam ring saja. Kau tahu itu hal terpenting sebagai seorang boxer kan? Tanya pelatih tersebut kepadanya. Kemudian sang Bu pun hanya sedikit menengok dan menjawabnya dengan cukup perlahan bila ia akan selalu mencoba dan mengingatnya. Lalu berpindah sisi di mana ini adalah sekolah sang Bu di waktu SMP. Di mana suara keras terdengar cukup gaduh dan tak terasa tenang dari kelas tersebut. Di mana kini terlihat sang Bu sedang menghajar seorang murid dengan begitu kerasnya. Di mana ia seperti menganggap seorang murid di depannya tampak seperti samsak dalam gym ketika ia berlatih di sasana tinjunya. Dan ia pun terus mengajarnya tanpa pernah mengingat apapun pesan yang selalu pelatih sampaikan untuk dirinya. Bila ia haruslah menggunakan kemampuan maupun tinjunya hanya di dalam ring saja. Lalu kini terdengar sang Bu yang coba berkata, gila, ini ya rasanya. Ini benar-benar tak bisa dibandingkan dengan samsak di gym sebelumnya, ungkap sang Bu dalam hati sembari ia masih terus menghajar murid-murid lain dari dalam kelasnya. Dan tak berhenti di situ, ia pun semakin semena-mena mengingat tak ada siapapun yang mampu menjadi lawan sepadan untuk dirinya. Menurut sang Bu, ia pun kini tak harus mengikuti pertandingan yang ada, melainkan ia hanya akan menikmati pukulan demi pukulan bila sudah cukup banyak orang yang mengantri. Sehingga itu semua
membuatnya puas karena sudah terdapat banyak mainan yang dapat ia pukul dengan sesuka hati. Sang Bu, yang satu ini daya tahannya kuat, jadi kau bisa memukulnya dengan sekuat mungkin. Ungkapnya dengan begitu santuy tanpa pernah ia pun memikirkan perasaan para murid yang menjadi korban. Lalu dilanjutkan sang Bu yang segera melanjutkan untuk dirinya dapat mendapatkan pukulan demi sebuah kepuasan yang selalu ia nantikan. Itu pasti sakit, ungkap murid tersebut yang kembali menyaksikan seorang murid yang diajar tanpa sempat dan mampu ia untuk melawan. Berpindah waktu di mana kini terlihat orang tersebut sedanglah menyaksikan sebuah samsak yang sedang dihajar tanpa sempat dirinya melawan ataupun melesatkan pukulan. Dan orang yang sedang menjadi samsak tersebut tak lain dan tak bukan adalah sang Bu, teman yang selama ini selalu ia banggakan akan kemampuan maupun kekuatan yang dimilikinya. Kemudian kini semakin terlihat jelas di mana Daegun masih saja terus mengajarnya tanpa memedulikan apapun yang ada di sekitarnya. Seakan guard yang ada di depannya benar-benar harus segera dihancurkannya. Yang mana pukulan demi pukulan terus ia layangkan. Ya layaknya berlatih. Seakan kini dirinya sedang berhadapan dengan sebuah samsak yang ia pun tak mampu melawan, namun ia hanya mampu untuk menerima sebuah pukulan. Tak lama kemudian kini terlihat pertahanan sang Bu yang mulai melemah, sehingga serangan itu mampu menembus dan memberinya sebuah tekanan. Yang mana sang Bu pun semakin tak berdaya menerima serangan Daegun yang tak henti-hentinya terus dilesatkannya. Sang Bu, kenapa sekarang kau malah jadi samsak? Ungkap murid tersebut yang dirinya terus mengamati, di mana kini terlihat seakan Daegun tak lagi berdiri dengan seorang musuh, melainkan sedang sibuk menghajar sebuah samsak yang sedari tadi berada di depannya. Bahkan pukulan yang ia lesatkan malah terlihat semakin keras dan seakan berusaha menghancurkan samsak yang saat ini tengah berdiri di hadapannya. Tak sampai di situ, kini sebuah tendangan tak lupa ia lesatkan dengan begitu kuat dan begitu dahsyat hingga tendangan tersebut pastinya mampu memberi efek kerusakan yang lebih dalam. Namun semua itu masih saja coba samsak itu tahan. Di mana kini semakin terlihat sebuah samsak yang sedang mencoba bertahan dari adanya puluhan serangan yang Daegun lesatkan. Di mana serangan itu pastilah cukup berat bila samsak tersebut bukanlah samsak sungguhan. Dan tak henti-hentinya Daegun masih memberikan serangan seakan ia memberi contoh. Inilah seorang yang menjadi samsak sungguhan. Di mana adanya seorang pemukul yang terus menyerang tanpa pernah ia memberi waktu untuk samsak melawan. Dan akhirnya hingga suatu titik samsak tersebut terlihat semakin goyah. Dan samsak yang rupanya sang Bu ini semakin tak mampu lagi menahan serangan yang terus-menerus datang, menghajarnya dan terus datang menyerang. Kemudian kini terlihat Daegun segera memberikan sebuah pukulan meskipun ia kini semakin mengerti bila samsak ini tak akan lama lagi mampu bertahan. Dan pukulan itu pun cukup bertenaga hingga mampu membuat samsak tersebut benar-benar hancur dari guardnya. Dan benar saja kini terlihat sang Bu yang sudah tak lagi mampu bertahan dengan posisinya. Dan ia pun kini sudah tiba di titik akhir di mana ia mampu bertahan mempertahankan guardnya. Lalu tak lama kemudian ia pun mulai jatuh tersungkur dengan tubuh yang dipenuhi memar. Bahkan kesadarannya pun hampir tak lagi dapat dipertahankannya. Dan kini tampak samsak yang sesungguhnya telah terjatuh dan tak lagi bisa bertahan menghadapi seorang murid pindahan yang selama ini selalu ia remehkan. Dan samsak kali ini yang semua orang perhatikan tak lain adalah Sim Sang Bu, yang mana kini ia mulai menyadari akan suatu hal setelah bertanding dengan murid pindahan yang satu ini. Aku sudah tak bisa menang, aku pun tak tahu cara untuk mengalahkannya, ungkap Sang Bu dalam hati sembari ia menahan seluruh rasa sakit yang ada di sekujur tubuhnya.
Menurut Sang Bu yang saat ini masih menatap di mana Daegun berada, sepertinya kali ini ia benar-benar tak bisa mengalahkan orang yang berada di depannya. Dan ia pun seharusnya segera memilih untuk berhenti dari pertarungannya. Namun di tengah-tengah ia mencoba mengatur nafas dan istirahat sejenak dari adanya puluhan serangan yang selalu datang menerjang. Tiba-tiba saja Daegun mendekat dan segera berbicara. Aku beri kau 10 detik. Kembalilah ke posisi awal samsak biasanya, ungkap Daegun dengan begitu tegas. Seakan ia mengingatkan bila inilah yang selalu Sang Bu lakukan terhadap mereka yang selama ini tak pernah mampu untuk melawan. Dan Sang Bu yang mendengar itu pun kini semakin tak paham mau sampai mana ia harus bertahan menghadapi berbagai macam serangan Daegun yang terus-menerus datang dengan begitu kuat dan begitu dahsyatnya. Hingga ia pun tak lagi mampu mengeluarkan kata-kata untuk sekedar menjawabnya. Kemudian di mana kini terlihat kelas 1-3 yang sebenarnya di dalamnya terdapat banyak murid yang sedang menonton jalan pertarungannya. Namun kini semua tampak hening dan tak satu orang pun berbicara. Bahkan kini Sang Bu pun hanya terdiam, tak tahu lagi apa yang harus diperbuatnya. Di mana perasaan tak puas, bingung dan tak berdaya terhadap situasi di depannya sedang bercampur aduk dalam otaknya. Lalu Daegun pun juga masih menanti perintah terakhir supaya Sang Bu segera kembali menjadi samsak sehingga ia bisa melanjutkan untuk melatih pukulannya. Dengan tatapan tajam, ia pun masih cukup tenang menunggu keputusan yang akan Sang Bu berikan. Namun kini terlihat Sang Bu benar-benar seakan kehabisan seluruh kata-kata yang ia punya, di mana tak satu kata pun mampu keluar dari dalam mulutnya. Meski ia pun kini paham bila semua ini pastilah akan berakhir memalukan. Sang Bu, apa yang kau lakukan? Mungkinkah ia tak bisa bangun lagi? Oi, atau mungkinkah dia takut? Di mana kini mata seluruh murid yang ada di depannya benar-benar sedanglah fokus menatap ke arah Sang Bu, di mana jawaban darinya sedang ditunggu oleh seluruh murid yang ada. Ya, semua itu termasuk 3 samsak sebelumnya yang telah ia hajar dengan semena-mena. Dan mereka pun juga cukup mengerti bila perasaan yang sesaat lalu mereka punya, kini Sang Bu juga sedang merasakannya. Menatap sesuatu yang saat ini ada di depannya, kini murid itu pun mulai teringat bila ia cukup mengerti mengapa selama ini Sang Bu tak pernah mau menuju sebuah kompetisi pertandingan resmi. Meski ia selama ini juga sangat bekerja keras di dunia boxing. Sang Bu, kenapa sih kau tak ikut ke pertandingan di dalam ring saja? Taknya murid tersebut sembari ia basa-basi dalam masuk kelasnya. Menurut Sang Bu itu semua sangatlah merepotkan. Bahkan ia pun juga tak pernah tahu akan menuju kemenangan atau sebuah kekalahan. Lalu setelah itu pun ia lebih memilih melakukan hal-hal yang tak begitu penting meski ia masih sibuk dalam melatih kemampuannya. Lalu tibalah sebuah pertanyaan lain yang ia dapatkan. Sang Bu, kenapa kau tak menyelesaikan urusan dengan Manhu yang belum sempat terselesaikan? Lupakan saja pada jeding-jeding pengecut itu. Aku akan melawan orang yang lainnya saja, ungkap Sang Bu yang seakan tak peduli atau menuju kata menghindar dari adanya sebuah pertarungan. Dan itulah alasan di mana Sang Bu tak lagi mau menantang Manhu meski ia seringkali mengungkapkan bila dia bisa saja dengan mudah menang melawannya. Namun ia pun lebih memilih untuk selalu mengajar samsak, di mana mereka jelas tak mampu untuk balik melawannya. Bagaimana? Keren kan? Wah, kok seperti Yakuza sungguhan, ungkapnya sembari mengamati Sang Bu yang terlihat kuat bila melawan para samsak dan beberapa mainan lainnya yang lebih lemah dari dirinya. Dan itulah mengapa Sang Bu selalu ingin terlihat kuat meski sebenarnya ia pun selalu takut untuk mendapat perlawanan ataupun sebuah pukulan. Dan satu lagi, ia hanya mau untuk masuk ke sebuah pertarungan yang sudah jelas di mana menunjukkan adanya kemenangan.
Lalu tak lama kemudian murid tersebut segera membuka suara bila seharusnya pertarungan ini segera dihentikan saja, dan ia pun segera mengatakan bila mereka kini mengakui sebuah kekalahan. Mendengar suatu hal yang memecahkan keheningan, kini Daegun segera menengok untuk memastikan siapa orang yang membuka suara meski ia tak sedikit pun memerintahkannya. Lalu ia pun kini mulai fokus menatap sang Bu yang berada di depannya. "Oi, bila memang itu maumu, coba katakan dengan mulutmu sendiri," ungkap Daegun berharap agar sang Bu mengaku akan kekalahannya kali ini. Namun kini terlihat sang Bu yang cukup merasa berat hati bila harus mengaku kalah dalam pertandingan ini. Namun mengingat itu adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan semua permasalahan, akhirnya ia pun mencoba mengatakannya, "Aku kalah dan kumohon segera hentikan ini." Mendengar sesuatu yang seakan tak ingin mereka dengar, sontak mereka semua teramat terkejut dibuatnya. Yang mana seharusnya sang Po masihlah harus berjuang untuk menunjukkan kegigihan yang ia punya. Dan itu semua benar-benar membuat seluruh murid di kelasnya merasa sangat kecewa. Lalu kini Daegun pun segera memberikan pendapatnya. "Kau seorang petinju kan? Jangan bercanda. Aku bahkan tak lagi bisa menggunakanmu sebagai samsak," ungkap Daegun sembari ia melangkah pergi meninggalkan sang Bu beserta sebuah pesan yang seharusnya mereka semua mampu menelaah pelajaran yang Daegun berikan untuk hari ini setelah usai dalam pertarungan. Sim Sang Po kalah dan dia juga langsung menyerah setelah beberapa kali dipukul. Yang benar saja, anak baru itu sangat kuat pastinya, ungkap mereka sembari menatap sang Bu yang terlihat benar-benar kecewa terhadap apapun itu yang sedang dirasakannya. "Mulai sekarang, apakah kita akan terbebas jadi samsak? Entahlah, aku pun tak tahu. Tapi murid baru itu pun pasti nanti akan jadi Iljin juga," ungkap mereka yang merasa cukup lega. Namun sedikit merasa khawatir terhadap apa yang akan mereka hadapi di kemudian harinya. Lalu kini tampak Daegun yang berjalan perlahan meninggalkan kelas 1-3 yang mulai saat ini telah berada di bawah kendalinya. Menurut Manho, Kwon Daegun ini seberapa kuat dirinya yang sebenarnya, tak hanya dirinya dalam hati. Lalu kini terlihat murid dari kelas olahraga juga kembali membicarakannya. "Hei Seonghwa, bagaimana menurutmu mengenai anak baru itu?" "Ya, bisa kukatakan dia memang orang yang kuat sepertinya. Namun menurut Seonghwa hingga saat ini ia pun masih tak begitu mengerti apapun itu kemampuan sesungguhnya yang Daegun punya. Dan menurut Seonghwa mungkin saja ia sengaja menyembunyikan kekuatan karena tak mau mendapat perhatian dari banyak orang. Jadi ingatlah, kurasa kita memang masih harus memantaunya," ungkap Go Seonghwa di akhir pengamatannya. Lalu kini tampak Daegun yang sedang mencoba kembali menuju kelasnya. "Woi, kenapa kau berkeliaran di sekitar kelas 1-3? Ha? Mungkinkah kau kabur setelah melihat sang Bu habis memukuli semua samsaknya?" tanya murid tersebut dengan cukup tengil dengan nada nyolotnya. Namun tak beberapa lama tiba-tiba saja suara keras menggema dari kelas 1-3. Yang mana teriakan itu mampu dengan seketika mengejutkannya. "Oh, apa-apaan sih itu? Dasar Blank Sky. Tapi mungkinkah itu suara sang Bu?" ungkapnya dengan semakin merasa penasaran dengan seluruh situasi yang ada di sekitarnya. Lalu dengan segera ia pun bergegas memeriksa apa yang terjadi di dalam kelas 1-3. Dan tak butuh waktu lama, kini ia pun menjadi cukup sadar dengan apa yang sudah terjadi di dalam kelasnya. Lalu kini tampak dirinya yang menjadi cukup gugup setelah
Sesaat lalu ia bergaya sok berkuasa di depan Daegun berada. Jadi anak baru itu telah mengalahkan Sang Bu. Oi, apa ada yang mau kau bicarakan lagi denganku? Tanya Daegun dengan perlahan, seakan ia tak peduli dengan para bawahan yang selalu saja merasa berkuasa padahal mereka bukan apa-apa. Hah, tidak, maaf, aku tadi tidak sengaja. Ngomong-ngomong, aku akan segera pergi sekarang, ungkapnya setelah tahu bosnya kalah dalam pertarungan sebelumnya. Dan ia pun segera bergegas masuk ke dalam kelasnya. Namun apa yang terjadi? Kini tampak dirinya menabrak seseorang yang sedanglah keluar dari dalam kelasnya. Yang mana orang tersebut adalah Nomanho beserta anggotanya. Menyingkirlah dari jalanku, ungkap mereka bertiga dengan begitu kompaknya. Di mana mereka juga adalah anak buah yang pastinya memiliki sikap sombong seperti anak buah pada umumnya. Ya, karena bos mereka telah menang di pertarungan sebelumnya. Lalu ia pun segera menyingkir dan mempersilahkannya dengan perasaan gugup karena ia tak begitu paham akan seluruh situasi yang terjadi sebelumnya. Sial, itu kan Bada Jedinga dan Manho. Dia sekarang jadi tambah arogan setelah dekat dengan murid baru itu, ungkapnya sembari ia merasa kesal karena Manho menjadi sombong lebih dari biasanya. Dan kini tampak ia pun segera pergi bergegas menghampiri Sang Bu yang masih saja duduk merasa lemas tak berdaya. Dan ia pun kini menjadi sok perhatian dan memberikan beberapa pertanyaan yang cukup membuat Sang Bu malah merasa cukup geram. Namun Sang Bu pun masih saja tak mau bersuara, di mana tatapan tajam hanya mampu diperlihatkannya, yang mana kini ia benar-benar merasa frustasi terhadap apa yang sesaat lalu tengah ia alami. Dan seketika murid tersebut malah menjadi semakin gugup dan merasa bingung mengenai apa yang sebaiknya ia lakukan kali ini. Hei, Bada Jedinga dan apa sih yang kalian lihat? Kenapa kalian tak segera pergi dari sini? Tanya murid tersebut yang juga merasa kesal. Di mana Sang Bu kini menjadi tontonan atas kekalahan yang tengah menimpanya. Tak akan kubiarkan semua berakhir seperti ini. Dan tak akan lagi aku kalah seperti ini, ungkap Sang Bu sembari seluruh emosi kini mulai meluap menyelimuti dirinya sekali lagi. Berpindah sisi di mana ini adalah sebuah ruang pertemuan, di mana ruangan ini terletak cukup jauh dari kelas Daegun berada. Namun kini tampak dari ruang tersebut mereka dapat melihat segala kejadian dari dalam kelasnya, yang mana terdapat dua orang yang ternyata sedari tadi terus memantau dan mengamati seluruh tingkah laku Daegun dalam proyeknya kali ini. Orang yang bernama Kwon Daegun itu dia cukup menarik dan cara pengambilan keputusannya juga terbilang cepat. Terlebih ia pun selalu berpikir jernih. Oh iya Direktur, tidak, Manajer Lee, mengenai proyek ini ide beranimu kini mulai menyentuh hatiku. Lalu CEO pun segera melanjutkan penjelasannya. Menurutnya berkat ide beraninya kini ia pun bisa menjadi bergabung dalam proyek yang sedang diamatinya. Namun menurut CEO tersebut peraturan di dalamnya yang telah ia sematkan itu semua terbilang kuno. Maka ia pun berharap supaya Manajer Lee mampu menghapus semua peraturan yang ada. Mendengar hal tersebut, sontak Manajer Lee pun merasa keberatan dengan keputusan yang diambilnya. Tapi apa Anda tahu Pak, apa yang sudah orang itu lakukan di masa lalu? Menurut Manajer Lee, bila proyek ini dilakukan tanpa adanya sebuah peraturan, maka ini semua akan menjadi sulit. Bahkan bisa saja semua menjadi tak terkendali. Lalu dilanjutkannya. Bila semua berjalan dengan tanpa sebuah perencanaan matang, maka belum sempat selesai dalam Manajer Lee menjelaskannya. Kini CEO tersebut dengan cepat mencoba menghentikan pembahasannya. Menurutnya mengapa Direktur Lee menjadi hilang kendali hanya karena masalah kecil seperti ini.
Dan CEO pun segera mengingatkan bila manajer tak perlu berteriak di ruang sesempit ini. Sudahlah, jangan khawatir. Kita itu bisa mengatur semuanya dari dalam sekolah ataupun di antara para murid. Ungkap CEO tersebut yang mencoba merubah jalannya proyek sesuai dengan apa keinginannya. Lalu dilanjutkannya. Menurutnya kekuatan seperti apa yang akan dimiliki oleh seorang pria yang tak memiliki apa-apa? Karena Daegun ini hanya terlihat seperti kucing yang menangkap tikus kotor maupun para badajidingan dan lainnya. Yang notabene mereka pun juga cukup sulit ditangkap ataupun dikendalikan. Namun di sisi lain Daegun ini berada di tangan mereka, maka CEO berharap biarkan saja Daegun menggila dan berkeliaran sesuka hatinya. Mendengar sesuatu yang tak lagi akan berjalan sesuai proyeknya, kini manajer Lee hanya diam mengamati itu semua. Berpindah sisi di mana kini tampak sekolah Daegun dengan suasana cerah yang mana sekolah ini adalah tempat di mana Daegun harus merahasiakan mengenai proyek yang sedang dikerjakannya. Namun kini rumor masih saja menyebar dengan begitu cepatnya. Kau dengar itu kan? Katanya Sim Sang-po kalah. Ungkap seorang yang sedang membicarakan hal tersebut dengan cukup keras. Di mana ini adalah ruang kelas 14. Namun tak lama berselang kini terdengar suara cukup gaduh dari dalam kelasnya. Di mana kini tampak seseorang sedanglah menggebrak meja karena ia telah sukses memenangkan sebuah game yang sedang dimainkannya. Dan gebrakan itu pastilah memecahkan keheningan yang telah ada. Mantap, aku dapat semuanya, ungkap murid tersebut dengan begitu senangnya. Di mana murid ini bernama Pak Dojin, seorang bos dari kelas 14 dari SMA Gyeongryong. Dan ia pun benar-benar kegirangan karena telah memenangkan taruhan dari para murid di kelas tersebut. Woi, cepat beri kami 40.000 won, ungkapnya dengan penuh semangat di mana uang itu cukup besar untuk ukuran anak SMA. Dojin, mau kau apakan uang sebanyak ini? Ungkap salah satu teman yang menemaninya dalam bermain game sebelumnya. Entahlah, siapa peduli. Ini akan kuberikan kau 10.000 won. Ungkapnya dengan masih merasa senang di mana ia memiliki kebiasaan yaitu taruhan yang selalu ia lakukan baik di rumah maupun di sekolahan. Beralih sisi di mana ini adalah kelas 19. Yang mana kelas ini terlihat lebih tenang dari beberapa kelas lain yang selalu gaduh dan berantakan. Omong-omong ranking akan segera dimulai bukan? Ah iya, itu benar. Apa aku harus ikut juga? Tanya murid tersebut yang terlihat sedang sibuk mencatat dengan beberapa tulisan rapi di atas buku catatannya. Dan murid ini bernama Lee Seung-hun, bos dari kelas 19. Dari kelas ujian masuk universitas bergengsi. Dan murid ini termasuk murid yang tekun dalam dirinya menuntut ilmu di sekolah tersebut. Berpindah sisi di mana ini adalah kelas 16. Kelas dengan suasana ruang yang cukup santai dalam mengikuti alur kegiatan dalam sekolahnya. Hoi Kim Won Wong, berhentilah bermain game dan cepatlah dengarkan aku, tegas orang tersebut yang merasa cukup kesal karena dirinya tak mendapat perhatian dari seseorang. Dan orang ini bernama Yo Ji Seo, bos dari kelas 15 dari SMA Gyeongryong. Lalu tak lama kemudian ia pun mencoba sedikit menjelaskan mengenai situasi perkembangan ranking yang terjadi di sekolahan. Menurutnya ia tak begitu peduli dengan No Man-ho yang saat ini telah mengalahkan bos dari kelas 13 karena ia pun bisa merebutnya dengan cukup mudah bila ia mau melakukannya. Hei, apa kau dengar? Aku berencana akan mengambil 6 kelas lainnya. Ungkapnya dengan santuy di mana kini ia sedang berada di dalam kelas 16.
Terserah saja mau kau melakukannya ataupun tidak, aku tak peduli, jawab Kim Won Wong yang masih asik memainkan game dari ponselnya. Lalu segera dilanjutkannya, menurut Yoji Seo, murid baru itu sepertinya berbeda dan kini ia mulai berpikir untuk dirinya segera membuat sebuah rencana. Di mana menurutnya bila mereka semua kurang dalam persiapannya, maka mungkin murid pindahan ini akan cukup mampu mengalahkan mereka semua. Hei, sudahlah, hentikan. Aku tak begitu suka melihat anak laki-laki bermain bos-bosan di sekolahan, ungkap gadis tersebut menanggapi apa yang sedang mereka ributkan. Di mana gadis saksi ini bernama Baek Susi, anaknya Baek seksi. Alur kayak gini pasti yang kalian nanti. Baek Susi dari kelas 16 memiliki nama lain Queen. Namun title ini berdasar pengakuan dirinya sendiri. Oh iya, aku pasti akan memberitahu Opa jika kalian semua nakal. Oi hoi, kau tak boleh melakukan itu dan kau tak bisa membawa bos kelas 3 untuk melawan anak kelas 1, ungkap Yoji dengan cukup gugup mengingat Susi adalah adik dari bos anak kelas 3. Lalu segera dilanjutkannya dengan menjelaskan kepada Won Wong yang masih saja sibuk memainkan gamenya. Menurutnya Won Wong harusnya lebih serius dan mau memikirkan lagi untuk kemajuan dari target mereka kali ini. Menurut Yoji, ia pun cukup yakin bila kelas lain akan menjadi gugup karena insiden akhir-akhir ini. Yang mana hampir semua orang yang mendengarnya pastinya tak begitu percaya bila tengah ada seorang murid pindahan yang baru saja masuk, namun telah berhasil menghabisi bos di 3 kelas dengan begitu cepat di awal hari kepindahannya. Dan orang itu bernama Kwon Dae-gun. Bukankah begitu? Tanya Yoji kali ini. Dan iya, sampai di sini dulu guys alur cerita Bully in Charge di part ketiga. Jika kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao. It's you, lonely.